Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan. Semakin semangat ibadah di akhir Ramadan. Sebagian kaum muslimin di akhir Ramadan malah tersibukkan dengan hal-hal dunia. Ada yang memikirkan bagaimana bisa pulang mudik. Ada yang memikirkan baju baru dan silaturahmi kepada kerabat. Contoh dan suri tauladan Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidaklah demikian. Di akhir Ramadan Rasulullah SAW lebih tersibukkan dengan ibadah, apalagi sholat malam. Ada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Yaitu Ibnu Hajar menjelaskan, mengencangkan ikat pinggang adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, Nabi SAW menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Beberapa faidah dari hadis tersebut adalah: yang pertama, hadis tersebut menunjukkan keutamaan beramal soleh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan punya keistimewaan dalam ibadah pada hari-hari lainnya di bulan Ramadan. Ibadah yang dimaksud di sini adalah mencakup salat, zikir, dan tilawah Al-Quran, termasuk i'tikaf. Faedah yang kedua, kesungguhan Nabi SAW dalam beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan ada 2 alasan. 10 hari terakhir tersebut adalah penutup bulan Ramadan yang diberkahi. Dan setiap amalan itu dinilai dari akhirnya. Al-amalu bil khawatim. Setiap amalan itu penilaian dan ukurannya adalah bagaimana akhir dari amalan tersebut, apakah baik atau tidak. Kemudian 10 hari terakhir tersebut diharapkan didapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika ia sibuk dengan ibadah di hari-hari terakhir tersebut, maka ia mudah mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita berusaha mencari Lailatul Qadar. Taharau Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, malam kemuliaan, pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lainnya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari.
Di dalam Al-Quran dijelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Telah terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Lihat kitab Lataif Al-Ma'arif. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Kitab Zadul Masir. Untuk meraih Lailatul Qadar tidak perlu mencari tanda. Sebagian orang sibuk mencari tanda kapan Lailatul Qadar terjadi. Namun sebenarnya tanda tersebut tidak perlu dicari. Tugas kita di akhir Ramadan adalah terus perbanyak ibadah. Karena kalau sibuk mencari tanda malam tersebut, kita malah tidak akan mendapat memperbanyak ibadah, walaupun memang ada tanda-tanda tersebut. Apa yang dianjurkan ketika mendapati Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah, dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan saat itu? Beliau menjawab, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf. Maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Lalu bagaimana menghidupkan malam penuh kemuliaan, menghidupkan malam Lailatul Qadar? Adapun yang dimaksud dengan menghidupkan Lailatul Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah mulai dari maghrib sampai dengan akhir malam, penghujung malam, yaitu menjelang subuh. Menghidupkan awal malam sampai akhir malam dengan banyak beribadah kepada Allah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Lataif Al-Ma'arif. Menghidupkan malam Lailatul Qadar pun bukan hanya dengan sholat, bisa juga dengan zikir dan tilawah. Namun amalan sholat lebih utama dari amalan lainnya di malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis. Man qoma Lailatul Qadar, man qoma Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Jika seseorang meraih Lailatul Qadar dengan iktikaf, itu lebih baik dan itu lebih bagus, lebih afdal. Namun iktikaf bukanlah syarat untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Begitu pula bukanlah syarat mesti di masjid untuk mendapati Lailatul Qadar. Juwaybir pernah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dan berzikir? Apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Ad-Dhahhak pun menjawab, iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut. Kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 341.
Kemudian faidah berikutnya, pada 10 hari terakhir dalam hadis riwayat Bukhari yang telah disebutkan, ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW selain menghidupkan malamnya, beliau membangunkan keluarga, yaitu para istri-istrinya, supaya mendorong mereka melakukan sholat malam, lebih-lebih di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis itu juga menunjukkan anjuran menasihati keluarga dalam kebaikan dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang tercela dan yang terlarang. Membangunkan keluarga di sini merupakan anjuran di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun anjuran juga untuk hari-hari lainnya, karena keutamanya disebutkan dalam hadis yang lain. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a. Rahimallahu imra'ah qamat minal laili fasallat wa aiqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang di malam hari melakukan sholat malam, lalu ia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, maka ia memerciki air pada wajahnya. Semoga Allah juga merahmati seorang wanita yang di malam harinya ia melakukan sholat malam, lalu ia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka istrinya pun memerciki air pada wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai. Sanad hadis ini hasan, kata Al-Hafiz Abu Thahir. Sufyan As-Tsauri berkata, aku sangat suka pada diriku jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam terakhir dengan ibadah, lalu membangunkan keluarga untuk sholat jika mereka mampu. Lataiful Ma'arif, halaman 331. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik pada kita untuk menghidupkan hari-hari terakhir bulan Ramadan dengan ibadah dan sholat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.